warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur 5 di mana lingkungan organisasi dan teori kepemimpinan. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama saya Nadia Natasha dengan NIM 14122000197. Saya Kipti Rehan Aziza dengan NIM 14122000182. Saya Imarahania Nindita dengan NIM 14122000193. Saya Safil Nur Wahid dengan NBI 14122000203. Saya Karisma Dwi Rahayu dengan NBI 14122000216. Baik, yang pertama ada lingkungan organisasi. Di sini ada lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap organisasi atau biasa disebut dengan lingkungan kerja. Adalah elemen-elemen eksternal yang secara spesifik mempengaruhi organisasi secara langsung, berada dalam jangkauan yang lebih dekat dalam organisasi, dan mencakup sektor-sektor yang melakukan transaksi harian dengan organisasi, serta secara langsung memengaruhi operasi dasar dan kinerjanya. Contohnya, seperti pesaing, pelanggan, pemasok, regulator, dan mitra strategis. Kemudian ada lingkungan yang berpengaruh tidak langsung terhadap organisasi atau yang biasa disebut dengan lingkungan umum. Adalah kumpulan dimensi dan kekuatan luar di sekitar organisasi yang membentuk keseluruhan konteks organisasi. Lingkungan umum tetap perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Di sini contohnya mencakup dimensi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik hukum, dan internasional. Kemudian ada lingkungan internal dalam organisasi, adalah mencakup berbagai faktor-faktor dan kejadian-kejadian di dalam organisasi yang memengaruhi aktivitas serta operasionalnya. Di sini contohnya ada pemilik, pekerja, dewan direksi, tim manajemen, budaya organisasi, dan pemegang saham. Kemudian, lingkungan eksternal dalam organisasi mencakup elemen-elemen di luar kendali organisasi yang dapat memengaruhi aktivitas dan operasionalnya. Lingkungan eksternal di sini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal langsung dan lingkungan eksternal tidak langsung. Untuk contoh dari lingkungan eksternal langsung, di sini ada pelanggan, pemasok, serikat pekerja, pemerintah, dan media. Kemudian untuk contoh dari lingkungan eksternal tidak langsung, terdiri dari ekonomi, politik, teknologi, dan demografis. Nah, berikut ini adalah gambar model lingkungan organisasi. Di sini lingkungan organisasi tersusun atas faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Untuk faktor lingkungan internal sendiri terdiri dari pemilik, pekerja, dewan direksi, tim manajemen, budaya organisasi, dan pemegang saham. Untuk faktor lingkungan eksternal secara tidak langsung, di sini terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, serikat pekerja, pemerintah, media. Untuk faktor lingkungan eksternal secara tidak langsungnya, terdiri dari ekonomi, politik, teknologi, dan demografi. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Definisi teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sendiri merupakan teori yang membahas tentang kepemimpinan yang berkembang hingga saat ini. Kepemimpinan sendiri melibatkan proses mempengaruhi bentuk organisasi, mendorong perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi tim dan budaya. Lalu, ada beberapa jenis model kepemimpinan, antara lain, yang pertama, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menjelaskan bahwa pemimpin demokratis melibatkan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis
sebagai gaya kepemimpinan yang menempatkan kekuasaan sebagai prioritas utama. Pemimpin otokratis cenderung menunda keputusan dan tidak memberikan umpan balik dan tidak memperhatikan kebutuhan bawahannya. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan jenis ini terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Lalu, kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik mampu memikat dan menggerakkan pengikutnya berkat pesona pribadi dan kepercayaan diri yang tinggi. Lalu yang selanjutnya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional fokus pada pengembangan karyawan, baik dari segi nilai, motivasi, maupun keterampilan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Lalu ada keunggulan dan kelemahan dari kepemimpinan demokratis. Keunggulannya yaitu mau mendengarkan nasihat, kritik, serta sugesti dari bawahan dan bisa menghargai potensi karyawan. Lalu kelemahannya yaitu lamanya proses pengambilan keputusan, diskusi kurang efektif karena kurangnya komunikasi antar individu. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari kepemimpinan otokratis. Keunggulannya yaitu pemimpin bekerja sesuai dengan kebijakan, meski segala instruksi harus dipatuhi oleh para bawahan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu kelemahannya cenderung sangat egois. Egoisme yang kuat mendorong pemimpin memutarbalikkan kenyataan sesuai perspektifnya, lalu mengabaikan fakta objektif demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, kepemimpinan birokrasi. Keunggulan dari kepemimpinan birokrasi adalah fokus pada spesialisasi tugas serta aturan yang ketat dan memperlakukan anggota dengan adil. Lalu kelemahannya dapat menghambat inovasi dan tidak ada fleksibilitas. Keunggulan dan kelemahan kepemimpinan karismatik. Keunggulan dari model kepemimpinan ini yaitu mampu menarik orang dengan gaya bicaranya yang akan membangkitkan semangat dan dapat menggerakkan orang-orang untuk bekerja lebih keras secara maksimal. Kelemahan dari kepemimpinan ini yaitu hanya bisa menarik orang dan membuat kecewa karena adanya ketidakkonsistenan seperti apa yang diucapkan. Keunggulan dan kelemahan kepemimpinan transformasional. Keunggulan dari model kepemimpinan ini yaitu memberikan bimbingan, motivasi, dan perhatian individual, dan kepemimpinan transformasional ini berhasil mengembangkan potensi setiap karyawan, sehingga mereka mampu tumbuh menjadi pemimpin yang handal. Kelemahan dari model kepemimpinan ini yaitu hanya yaitu keterbatasan dalam penggunaan skala yang telah dikembangkan karena ketidakjelasan konsepnya di mana mencakup banyak aktivitas serta karakteristik sehingga kesulitan mendefinisikan secara pasti. Keunggulan dan kelemahan kepemimpinan transaksional. Keunggulan dari kepemimpinan transaksional yaitu memberikan intensif sebagai pengakuan atas kinerja yang baik dapat meningkatkan motivasi dan semangat pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kelemahan dari kepemimpinan transaksional yaitu hanya fokus pada prosedur dan cenderung memilih jalan pintas dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh penerapan kepemimpinan pada jenis model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Contoh penerapannya yaitu pada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap prestasi kerja karyawan pada KPP atau Koperasi KPP Pratama Manado. Nah, pada gaya kepemimpinan ini dapat kita lihat bahwa kepemimpinan ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusannya.
Nah, yang dimana dalam hal tersebut itu memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Contohnya, bayangkan jika kita tidak diajak untuk memberikan masukan dalam sebuah proyek, maka akan lebih bersemangat. Apakah kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakannya? Begitu pula dengan karyawan, ketika pemimpin tidak melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, maka karyawan akan merasa tidak dihargai dan tidak memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberhasilan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu kepemimpinan otokratis. Contoh penerapannya diambil pada pengaruh gaya kepemimpinan otokratis terhadap prestasi kerja karyawan pada Komisi Pembayaran Pajak Pratama Manado. Nah, di mana pada penelitian ini kita lihat dapat menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terlalu mengatur dan tidak mau mendengarkan pendapat karyawan atau otoriter tidak membuat karyawan bekerja lebih baik. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang mengajak karyawan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan atau demokratik lebih berhasil dalam meningkatkan kinerja. Nah, dari penelitian ini ditemukan bahwa ditemukannya bahwa kepemimpinan otoriter itu tidak memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi kerja karyawan dan tidak efektif dalam meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan jenis model kepemimpinan birokrasi pada negara, di mana kita mengambil contohnya kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini sebagai model birokrasi efektif. Dalam contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Bu Risma ini adalah tipe kepemimpinan birokrasi di mana beliau ini sering terlibat dalam keseharian dan memiliki sifat yang jujur, adil, sederhana, dan peduli kepada rakyat. Bu Tri Risma Harini ini sebagai Wali Kota Surabaya selalu ada bersama rakyatnya, dan di samping itu dalam kepemimpinannya beliau juga banyak melakukan inovasi dan mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan kepemimpinan karismatik. Contohnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan karismatik terhadap kinerja melalui kepuasan pada pegawai di PT Bank Mandiri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan karismatik seorang pemimpin, semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,029%, lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien hasil regresi yaitu 0,217. Hal ini berarti semakin baik gaya kepemimpinan karismatik, dalam hal ini pemimpin PT Bank Mandiri, maka kepuasan kerja karyawan juga akan semakin tinggi. Kemudian ada juga penerapan kepemimpinan transformasional, yaitu dengan contoh pengaruh gaya kepemimpinan karismatik terhadap kinerja melalui kepuasan pada pegawai di PT Bank Mandiri Yogyakarta. Pada penerapan gaya kepemimpinan transformasional di PT Bank Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta, sebagaimana hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan serta kinerja karyawan. Kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan melalui inspirasi, perhatian individual, dan visi bersama, yang mendorong kepuasan kerja lebih tinggi. Kemudian penerapan kepemimpinan transaksional. Adapun contohnya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan karismatik terhadap kinerja melalui kepuasan pada pegawai di PT Bank Mandiri Yogyakarta. Penerapan gaya kepemimpinan transaksional diperoleh analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara gaya kepemimpinan transaksional
dan kinerja karyawan. Peningkatan kepemimpinan transaksional berkaitan dengan peningkatan kinerja karyawan sebesar 22,9%. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin yang fokus pada pertukaran kinerja dan penghargaan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.